وألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورنا فضلنا في الدنيا أصدقاء وإخوانا وفي الآخرة رفقاء وخلانا. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان قولا وفعلا وعدلا إلى يوم القيامة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورasulahu faqad faza fawzan azima. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak jamaah majelis ilmu yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita, di mana pada kajian terakhir kita membahas mengenai tentang orang-orang yang tak mencium bau surga. Dan kita sudah berada di satu dan dua poin berarti kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai tentang menyemir rambut dengan warna hitam, dan itu sudah kita jelaskan ternyata dilaknat oleh Nabi dan diharamkan oleh Nabi. Yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman, akan ada sekelompok orang di akhir zaman mereka gemar menyemir rambut mereka dengan warna hitam. Ya, kau hawasidil hamam, bagikan paruh burung dara, la yurihuna raihatal jannah, mereka tidak akan pernah mencium daripada bau surga. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah wanita yang meminta cerai tanpa sebab. Ya, ayyuma mar'atin sa'alat zawjuha talaqah, perempuan manapun yang meminta cerai kepada suaminya min ghairi ma fihi ba's, tanpa ada alasan yang jelas. Jadi kata kuncinya di sini ada tanpa alasan yang jelas. Fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya untuk mencium daripada bau surga. Ya, jadi ini sudah kita jelaskan juga tentang cerai pada kajian sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ini pembahasan kita hari ini, yaitu berbicara mengenai tentang intisab li ghairi abi, orang-orang yang mengaku keturunan kepada orang lain yang bukan orang tuanya. Jadi mengaku nasab kepada seorang bapak yang bukan bapak. Saya ini anaknya Pak Jokowi, saya ini anaknya Pak Prabowo, hanya untuk mencari popularitas, mencari kekayaan dengan cara membuat tipuan pada nasabnya. Ini haram, dan Nabi mengancam manidda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengaku-ngaku nasab kepada yang bukan bapaknya, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Wa inna riha la tujadu min masirati qadri sab'ina am, padahal bau surga itu tercium 70 tahun perjalanan, Pak. 70 tahun perjalanan baunya udah kecium, Bapak nyium baunya aja nggak bisa. Gimana dengan masuknya? Ya, ini diancam oleh Nabi sedemikian. Makanya banyak mengaku-ngaku nasab kepada ya sesuatu yang tidak nasabnya. Makanya ramai juga di media sosial ya mengenai tentang bagaimana hukum nasab Ba'alawi dalam pengakuannya berintisab bernasab kepada Rasulullah. Gini Pak, saya bukan pakar nasab, jadi saya tidak dalam hal atau bidangnya berbicara tentang itu. Tapi saya akan coba bahas biar Bapak lebih paham dari sisi fikihnya aja. Ya, yang paling simpel itu begini. Yang pertama, terhadap apa yang mereka akui bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah, sebagaimana kewajiban kita seorang muslim untuk berhusnudzon, oke, kita terima. Apalagi memang di situ ada syuhra wal istifadah, ada keterkenalan, ada sikap di mana kita masyhur bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, beberapa abad terakhir dari abad ke-9 hingga ke bawah. Nah, ini poin. Jadi kita husnudzon, kita terima terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau Bapak berspekulasi, saya tidak terima misalnya, padahal Bapak bukan ahli nasab ya.
bapak cuma ikut-ikutan aja, terus bapak menolaknya tanpa ilmu. Nih perhatiin, bapak berpotensi melakukan to'an. Apa to'an itu? Melecehkan nasab, menafikan nasab. Dan itu dalam hukum Islam bisa dihukumi sebagai tuduhan zina. Kamu bukan anaknya bapakmu itu, berarti kan zina. Jadi teman-teman yang berbahagia, husnudzon itu kita kedepankan dalam kondisi yang seperti ini. Oke, kita terima sebagai nasabnya. Dan itu saya pikir bapak mau ngaku anaknya Nyiroroki dulu, Joko Tingkir, bahkan bapak ngaku anaknya Nikita Mirzani juga, terserah bapak. Artinya bukan urusan saya dong untuk ayo pak bapak tes DNA gitu. Apa urusan? Ustaz orang mana? Orang Jawa. Mana tes DNA-nya? Apa itu kan? Kita terima. Oke, kita terima. Karena ini nasab sudah tersambung beratus-ratus tahun namanya. Nah, kita menerima kemuliaan nasabnya. Tapi mohon maaf, tidak maknanya kita menerima secara mutlak kesalahan-kesalahan oknumnya. Nah, ini cerdas kita, Pak. Misal contoh ada beberapa kata-kata yang menurut saya agak ghulu, berlebihan. Ya, berlebihan. Sampai ada kata-kata di dalam diri saya ini terdapat darahnya Rasulullah. Ini mohon maaf, saya pernah belajar di Yaman. Guru saya banyak para habaib di sana juga. Yang saya pandang ini mohon maaf, habaib yang mukanya muka Arab ini, mereka cenderung tawadu. Yang agak meragukan ini yang hidungnya pas-pasan. Ya kan ngakunya Habib, ternyata hantu babinian. Ya. Di mana-mana kawin aja kerjaan. Itu namanya hantu babinian. Tahu hantu babinian? Hantu perempuan, babinian itu perempuan. Ya. Jadi masya Allah, memanfaatkan nasabnya untuk menakut-nakuti. Namanya bisnis dengan ketakutan. Nih Pak, saya punya kiai itu masya Allah, tawadhu sekali. Guru saya di Gresik itu sangat mencintai para habaib. Pak Kiai, ini sarung, tolong dibeli. Ini sarung harganya 200.000 Pak. Dijual 2 juta Pak. Kalau tidak beli keluar ancamannya. Nah ini kesalahan oknum. Karena kalau kami pernah belajar di sana, para habaib yang ada di Yaman itu tawadhu sekali, rendah hati sekali. Dan kita nggak bisa ngejudge suatu kelompok hanya karena kelakuan oknum. Jelas ya? Jadi di sini mohon maaf, kita terima masalah nasab itu masing-masing akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kami udah berlepas diri, artinya kami tidak perlu menjudge, oh nasabmu putus, apa urusan kita? Tapi masalah setelah kita akui kenasabannya, kita tidak punya hak, atau sorry saya ulangi, kita tidak punya kewajiban untuk mengiyakan semua ucapannya kalau ucapan itu bertentangan dengan syariat. Ya, kakinya seorang habib yang bodoh, ahli maksiat itu lebih mulia daripada 40 kepala para ulama yang sholih, yang berilmu dan yang cerdas. Nah ini kan berlebihan yang begini. Dan ini tidak ada diajarkan di tempat sana. Di pusatnya para habaib di Hadramaut itu nggak ada begitu. Itu habib versi Indonesia, ya, yang sudah bercampur dengan beberapa topping ini. Yang original tidak ada. Hak saya pernah di sana soalnya. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, mengaku nasab pada sesuatu yang tidak nasabnya, hati-hati. Hati-hati teman-teman. Jangan sembarangan. Aku ini keturunannya wali ini, sunan ini. Ya, saya orang Sunan Karangjati pun biasa aja. Bukan Sunan Gunung Jati, ya. Sunan Karangjati. Enggak kasih tahu alamat, siapa tahu bawa parselnya bingung mengirim ke mana. Jadi teman-teman, saya ngasih bapak dosa karena bapak pejabat di pemerintah, itu namanya riswah. Tapi kalau bapak ngasih ustadz itu pahala. Allahu Akbar, ya. Jadi teman-teman, itu bukan kode Pak, udah real minta itu. Ini satu sisi, mengaku nasab kepada yang bukan nasabnya. Nah dibalik Pak sekarang Pak, tadi kan ada anak ngaku-ngaku bapak kepada yang bukan bapaknya. Nah yang kedua ini gimana? Ada bapak ngaku-ngaku anak kepada yang bukan anaknya. Itulah yang disebut dengan adopsi. Ternyata adopsi itu haram. Pak Ustadz, entah dulu tadi ya. Saya tuh kalau nggak boleh berzina gitu, saya tuh paham gitu. Kenapa zina itu dilarang? Nggak boleh mabuk, saya ngerti lah kenapa khamar itu dilarang. Nggak boleh mencuri, korupsi, ngerti lah itu Ustadz pasti paham.
Tapi kalau nggak boleh adopsi kan aneh, Ustaz. Adopsi ini kan baik, nolongin anak yatim, nolongin anak terlantar, bagus lah. Pak, itulah hebatnya Allah ya. Ini bukti kalau kita itu nggak secerdas, nggak sedetail apa yang Allah berikan. Saya juga pertama berpikir begitu. Kenapa dilarang? Kan adopsi bagus. Ternyata di dalam adopsi itu, Pak, kalau Bapak mau merenung, itu ada 4 kedzaliman. Ya, apa saja Pak Ustaz? Tahun-tahun ada 4. Yang pertama adalah di dalam adopsi terdapat kezaliman dalam kedustaan. Berdusta, berbohong. Loh, gimana Pak Ustaz? Pak, saya titip sorbannya, saya mau ke bawah ke toilet dulu. Iya Pak Ustaz. Habis itu ketemu teman Bapak. Ih, bagusnya sorbanmu Mas. Beli di mana ini? Ada deh. Punyamu? Punyaku. Punya siapa ini? Punyaku. Kata-kata punyaku itu Pak, dosa. Lebih dosa lagi ditanya nggak jawab Pak. Hati-hati. Pertanyaan macam gini pun mikir kalian. Ini Saudi pakai Indomie memang orang. Saya ulangi lagi, ini kan saya titip Bapak pegang. Ditanya teman Bapak itu bagus banget sorbannya, punya siapa? Bapak bilang punyaku. Dosa nggak? Dosa. Bapak bohong. Bapak gendong anak kecil di situ. Cil, lucunya anaknya Pak, anak siapa Pak? Anakku. Dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Sama. Mengaku-ngaku sesuatu, mengucapkan kata-kata yang bighairil haq, yang tidak dalam kebenaran. Ini yang saya maksudkan tadi. Satu. Yang kedua, kedzaliman dari sisi kemahraman. Saya ngadopsi anak perempuan, saya mandiin, saya telanjangin, ya nggak apa-apa, namanya juga bocil, anak kecil. Tapi kan anak ini lama-lama besar. Ketika besar, yakin Bapak bisa menjaga jarak. Abi apa kabar? Cuman cipika-cipiki berpelukan. Ini siapa Pak? Tapi kan sudah aku anggap kayak anakku sendiri Pak Ustaz. Pak, mahram itu nasib, takdir. Bapak nggak bisa memahram-mahramkan yang bukan mahram, dan Bapak tidak bisa memutus-mutuskan mahram yang memang sudah mahram. Saya kasih contoh ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kalau main anggap-anggapan menang banyak Bapak. Duduk di Melawai sama cewek cantik pakai baju seksi, istrinya datang, Mas, siapa ini? Tenang deh, ini udah aku anggap kayak adikku sendiri. Iya. Masuk hotel dengan cewek roknya pendek, setengah paha belan, setengah dada. Ketemu Ustaz, Pak, saya kenal istri Bapak bukan ini loh. Pak Ustaz, ini udah aku anggap kayak nenekku sendiri. Nenek lampir itu. Iya. Mahram itu gak bisa anggap-anggapan Bapak, gak bisa. Ya, jadi kalau memang bukan mahram, ya bukan mahram. Atau kebalikan, anak adopsinya laki-laki, kumpul sama istri Bapak di rumah, buka jilbab, seruangan berdua, dan sebagainya. Nggak sama kayak tadi hukumnya. Ini mengenai tentang poin yang kedua. Kemudian ketiga, kedzaliman dari sisi waris. Kedzaliman dari sisi waris. Bapak-bapak yang berbahagia, Ustaz punya istri tapi nggak punya keturunan, punya saudara kandung. Kalau Ustaz meninggal, istri Ustaz dapat 1/4, sisanya untuk saudara kandung. Kalau Ustaz adopsi anak laki-laki, maka 1/8 punya istri, sisanya buat anak laki-laki. Saudara kandung saya nggak dapat karena dianggapnya Ustaz punya anak, padahal itu anak adopsi. Itu mendolimi orang, mendolimi itu. Saudara Bapak tadi kan harusnya dapat itu, jadi nggak dapat. Saya ikhlas, kan Bapak yang mati, ngapain Bapak ikhlas-ikhlasan? Ya tanya yang jadi korbannya itu ikhlas. Iya, hati-hati. Masalah waris juga tahu. Lagi yang keempat, kedzaliman dari sisi perwalian jika anaknya perempuan. Dengar ini. Kalau anaknya perempuan, itu bisa menyebabkan kedzaliman dari sisi
perwalian. Misal contoh Pak ya, saya kasih contoh. Anak perempuan, misalnya punya bapak adopsi. Ketika mendekati hari H pernikahan, ini bapak adopsinya kan punya dua pilihan. Satu, ngaku, dan itu akan merubah suasana dari kegembiraan yang menyala berubah menjadi kesedihan, berderaikan air mata. Tapi kalau dia nggak ngaku, nikahkan, pernikahannya bermasalah. Dan kebanyakan yang dipilih orang yang nomor dua. Kebanyakan yang nomor dua berarti pernikahannya dinikahkan bapak yang bukan bapak aslinya. Dan itu problem gitu. Makanya saya jadi penghulu Pak 7 tahun. Ada satu kebiasaan yang saya ucapkan itu setiap kali saya ingin menikahkan seseorang. Anda bapaknya betul? Iya Pak Ustaz. Wali Pak Ustaz. Mohon maaf sebelumnya saya kat. Wali bapak kandung, bukan bapak, jadi bukan bapak angkat. Tidak Pak Ustaz. Bapak kandung. Yakin. Baik. Kita akan nikahkan. Ada pernikahan dengan bapak tiri atau bapak angkat. Pernikahannya batil. Anak bapak akan berzina sepanjang masa. Dia tidak tahu, jadi dia tidak berdosa. Tapi bapak mamanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, maksud saya itu begini. Kok tapak memang betul. Ya Pak, banyak itu Pak. Akhirnya aku, ya saya itu memang bapak adopsi, tapi kalau saya nggak menikahkan dia tuh bapaknya nggak jelas, dia dibuang di posyandu. Saya ngambil Pak Ustadz. Pak Ustadz drama kolosal gitu. Ya, di Islam sudah ada aturannya. Walinya siapa? Wali hakim. Tapi kan nanti gak enak Pak Ustaz. Jangan pakai gak enak, emang aturannya begitu. Pakai wali hakim Pak. Ya. Jadi teman-teman yang diomong emang berat. Cara tobat dari adopsi itu diomong ikrar. Saya pernah diajak jamaah Ustaz, saya punya anak adopsi, saya butuh Ustaz menjelaskan ke dia. Oke. Jadi saya waktu itu modal YouTube. Anaknya masih SMP kelas 2, cewek. Sini deh. Ada apa Pak Ustaz? Kamu nonton YouTube. Seorang ibu membunuh anak kandungnya sendiri. Seorang bapak membanting anak kandungnya sendiri. Lihat nak, orang tua itu nggak selalu orang tua yang melahirkan. Orang tua itu orang tua yang mencintai. Maksudnya Pak Ustaz. Nah, ketahuilah bahwasannya sesungguhnya bapak ibu yang ada di depanmu ini adalah bapak ibumu ini bukan orang tua kandung. Mereka orang tua angkat, tapi mereka mencintaimu jauh lebih mencintai daripada ayah dan ibu kandungmu. Apa? Tidak. Ku menangis membayangkan. Begitu. Bapak paham gak sih? Ibunya mau berdiri, tapi Pak Ustaz nggak nempel dari jauh. Ya, udah duduk. Biar air mata itu mengalir tidak lebih dari 15 menit. Ya, biarkan dia mengeluarkan amarahnya. Setelah ibu tunjukkan kecintaan ibu, care ibu kepada dia. Nggak lama, sebulan 2 bulan bisa menerima, bahkan mencintai ibunya. Bahkan dia berterima kasih sama ibunya karena dia tahu kalau dia itu dibuang sama orang tua. Nah, gitu loh Pak. Jadi dia ngomong, jangan diperlakukan. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, yang kedua untuk hari ini berarti ya, yaitu kesombongan. Berlaku sombong. Hati-hati. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi habatu khardal min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat secuil biji sawi dari kesombongan. Nabi pernah berkata juga, man kana fi qalbi habatu khardal min kibir. Siapapun yang di hatinya terdapat sebiji sawi dari kesombongan, maka lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Sedangkan bau surga itu tercium dalam jarak 100, dalam jarak sekian tahun perjalanan. Jadi teman-teman, itulah penyakit sombong. Tidak akan mencium bau surga. Dan sudah cukup setan, kurang apa? Contoh terbaik, contoh terjelas menggambarkan bagaimana kesombongan mematikan kecintaan Tuhan kepada seorang syaitan. Ya,
Makanya saya sering bilang penyakitnya orang soleh sama penyakitnya orang awam itu beda. Kalau orang awam itu sombongnya sombong harta, sombong duit, sombong jabatan. Beda sama orang pacak. Sombong duit tidak mungkin. Kenapa? Kan ada duit? Bukan. Tapi karena Bapak udah tahu hukumnya. Bapak udah paham hukumnya, ya. Makanya Bapak tidak sombong. Disitulah setan akan datang membuat kita sombong apa? Sombong ilmu, sombong ibadah. Setan tuh ahli ibadah Bapak. Gara-gara sombong masuk neraka. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, setan menolak, wastakbara, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dia pun jadi hamba yang kafir. Setan aja. Ya, setan aja Pak. Dalam kondisi dia mohon maaf, sudah pernah masuk surga, gara-gara sombong masuk neraka. Apalagi Bapak udah gak pernah masuk surga, sombong nantuk lagi di neraka. Lebih parah dari setan sih. Hati-hati Bapak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya Pak, ya, sombong ilmu. Kadang-kadang kayak orang kayak kita gitu. Kemarin saya diundang sama anak pang. Tuh anak pang ya? Anak baru kapan? Semuanya tuh anak pang. Iya Pak. Jangan Pak. Nggak ngerti balik apa. Itu nanti bahasa ibu kotanya begitu. Belajar. Jangan Pak. Jadi teman-teman yang berbahagia, anak pang itu di kuping situ ada bisikan gini, kamu lebih hebat dari mereka, kamu lebih solid dari mereka, kamu lebih berilmu dari mereka, kamu lebih suci dari mereka. Saya bilang, iya setan, betul. Aku lebih suci dari mereka, aku lebih berilmu dari mereka. Tapi ingat, ini masih klasmen sementara. Kita nggak pernah tahu klasmen akhirnya gimana. Loh iya loh Pak. Jangan remehkan yang sementara, kita nggak tahu endingnya gimana. Hari ini bisa jadi kita nomor 3. Kalau menang 2 kali di bulan Ramadan, kita bisa nomor 2. Otomatis masuk ke Piala Dunia. Nggak paham lah. Australia sama Bahrain ini loh Pak. Capek ngomong sama kalian ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya, ini jadi pelajaran untuk kita. Insya Allah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, jangan sombong. Hati-hati sama yang namanya kesombongan. Sombong itu bukan orang yang pakai baju mahal Pak, tapi yang merendahkan manusia. Jadi Bapak pakai baju mahal silakan. Mau beli baju preview Rabbani, Al-Zata, Zoya, Safira, Nasita, Sisesa, Samasa. Itu merek terakhir tadi yang recommended untuk tahun ini. Ukurannya apa? L, pelacak Bapak. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Kadang-kadang Bapak pakai baju mahal, nggak apa-apa, nggak dilarang. Yang penting Bapak jangan meremehkan orangnya, bajunya baju murah. Itu Bapak mau beli mobil Fortuner, Land Cruiser, Panther, Ayla, Agia, Romla, Fatima, silakan. Tapi Bapak jangan meremehkan orang yang naik motor. Apalagi kalau motor itu Aerox warna putih, KT 660. Itu motor ajaib Pak. Mobilnya Pak Wali Kota aja termundur gara-gara itu. Nah serius, waktu saya diundang pengajian di rumah dinas beliau kan, di samping itu ada aula. Aula ini kan umum Pak, area umum. Pak Wali mau keluar, saya mau masuk. Ya kan memang bukan acaranya beliau, ini acaranya grup orang Aceh kalau saya nggak salah. Saya datang naik motor, Pak Wali keluar, Satpol PP. Pak Ustadz mau di sini mundur. Sebenarnya menangan saya karena saya lebih maju gitu kan, tapi karena ya Satpol PP lah cari makan, kasihan Pak. Saya menghargai profesi gitu loh maksudnya. Menghargai profesi, kan ada beberapa profesi gitu Pak. Ya, jadi teman-teman yang berbagi, saya mundur. Tapi Pak Wali udah kadung lihat saya kayaknya dia. Turun dan bilang, itu Ustadz ya? Iya. Kalian mundur kalian. Ustadz maju.
Jadi motor Aerox yang kecil dan uyun pernah membuat mobil wali kota itu mundur. Ya, dekat pilkada waktu itu. Baik. Pantesan. Jadi teman-teman ya, tadi malam saya ceramah sama beliau di acara PDAM ini. Saya bilang, Pak Wali, cuma satu aja, air tuntaskan. Air aja sudah saya mohon. Selain air, Pak Wali terserah mau begayan kota paling tidak apa-apa. Karena kami ini air kebutuhan saya. Jangan begitu. Tempat Ustaz tidak ada air, kering kan. Banyak air tempat kami itu malah keluar air zam-zam. Kok bisa tak sezamnya ala sezam mati. Kaget ya. Sampai protokolnya menjaga saya keras-keras. Apaan yang mulutku gitu. Orang pajak ya satu kandil saya marahinnya biasa. Gak usah begitu, emang begitulah mulut kita ya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita bersama. Baik teman-teman, 2 tambah 2 4. Kita punya 2 pertemuan lagi, nanti 4 lagi insya Allah kita tuntaskan. Baik, silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Jadi nanti ke depan tuh apa pelajarannya? Ada perempuan pakai jilbab tapi di neraka gara-gara gak pakai jilbab. Bingung kan? Jangan beranjak dari tempat Anda. Tetap stay tune di radio kesayangan kita di assalamfm.com, disiarkan langsung dari TV yang gak jelas ini. Kameranya udah kayak upil gitu kecil. Baik. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, semua tutup, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi kan dikatakan orang-orang yang tidak mencium bau surga ya Ustaz. Berarti kan orang itu tidak masuk surga ya Ustaz. Untuk saat itu ya. Apakah ini tidak kontradiktif dengan ayat yang kalau misalnya di dalamnya itu ada iman sebiji darah, maka orang tersebut masuk surga? Barusan saya jawab tadi. Terus yang kedua Ustaz, kalau misalnya seorang bapak-bapak itu menikahkan anaknya yang adopsi dan bapak-bapak itu sudah bertobat, apakah anaknya itu perlu nikah lagi Ustaz? Terima kasih. Nikah ulang Pak. Ya. Aku benci pikiran. Gini Pak, ya, tadi sudah saya jawab kan. Saya paham larinya Bapak kemana. Makanya saya spill tadi. Dia tidak akan mencium bau surga pada saat itu. Sampai kapan? Sampai rahmat Allah diturunkan. Jadi nggak ada kontradiksi. Sama kayak hadis-hadis tentang laknat. Semoga Allah melaknat, semoga Allah melaknat. Padahal laknat itu definisinya apa? Tordun minar rahmah, diusir dari kasih sayang. Harusnya kalau dilaknat nggak bisa masuk surga. Itulah kesalahpahamannya orang Khawarij. Makanya orang Khawarij begitu Pak. Pemahamannya kayak Bapak sampaikan tadi itu. Yang berzina nggak bisa masuk surga berarti kafir. Yang mabuk nggak bisa masuk surga berarti kafir. Makanya orang Khawarij begitu. Orang Khawarij itu sekarang ini kayak orang-orang yang teroris jihadis. Maka mereka membantai Muslim itu kayak nggak ada harga dirinya. Bagi mereka kenapa? Mudah, karena mereka yang melakukan dosa besar menurut versi mereka kafir. Tapi kita ahli sunnah. Jadi sekali lagi tidak ada kontradiksi. Hadis-hadis yang begini dipahami justru bukan kontradiksi, dikomplikasikan, digabungkan, dimix. Dari situ menunjukkan bahwa orang-orang yang seperti ini tidak mencium bau surga sampai pada batas waktunya. Ya, Allah menggunakan nanti campurannya hadis syafaat. Di mana di hadis syafaat itu Allah memberikan pertolongan kepada siapapun yang ia cintai, walaupun di hatinya hanya terdapat sebiji darah dari keimanan. Begitu maksudnya. Yang kedua, kalau memang bapaknya menikahkan yang pernikahan batin, anaknya tadi wajib menikah ulang. Wajib dinikahkan ulang. Karena pernikahan tadi itu batal, tidak sah. Ya, maka nanti dilakukan pernikahan ulang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Satu terakhir boleh. Tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Waalaikumsalam. Yang kecil tadi Pak, kalau punya disusui sama ibunya kan berarti jadi mahram. Ini Pak, ini memang betul pertanyaan Bapak ini bagus. Maksudnya banyak orang salah paham di titik ini. Adopsi itu larangannya bukan tentang kemahraman. Adopsi itu larangan tentang intisab, menasabkan orang yang bukan pada nasabnya. Kan kita nggak boleh zina itu bukan karena enak. Kalau zina dilarang karena enak, mohon maaf, apa bedanya dengan kawin?
Ya beda lah, kawin kan cuma satu, kalau zina kan gonta-ganti pasangan. Siapa bilang nikah cuma satu? Bapak aja nggak berani. Lihat menikah itu maksimal berapa, Pak? Salah. Nggak ada maksimal. Nggak ada. Nikah, Ustaz jatuh cinta sama ini boleh? Boleh. Ini kan, ini keempat tadi kan? Gitu aja susah. Jadi sebenarnya sama-sama enaknya. Tahu zina kenapa dilarang? Nasab, Pak. Nasabnya anak nggak jelas. Itu larangannya. Jadi bukan masalah kemahroman. Itu kemahroman cuma salah satu efeknya. Jadi kalau bapak misal contohnya adopsi anak, anaknya disusui sama istri bapak. Memang betul jadi mahram buat bapak namanya bapak susuan. Mahram buat istri bapak namanya ibu susuan. Tapi itu cuma bersifat mahramnya aja. Dosa adopsinya masih ada selama tidak dijelaskan kepada anaknya. Dan bapak tetap nggak bisa jadi wali. Tidak ada bapak susuan menikahkan. Tidak ada. Dan bapak juga tetap nggak bisa berwaris. Karena memang waris tidak ada. Soal anak susuan dapat waris tidak ada. Itulah. Jadi sebenarnya problemnya cuma melepaskan sebagian kecilnya saja. Nah kecuali kalau bapak gentle tuh disusui sama istri bapak jadi anak bapak, terus bapak ikrar juga ke dia, nah sebenarnya kamu bukan anak bapak, nah itu baru oke, nggak apa-apa. Nanti berkaitan dengan efek-efek lanjutan yang tadi, tetap nggak bisa dapat waris, tapi kasihan Pak Ustaz, nanti diwasiatkan aja. Apa wasiat? Cuman wasiat itu sepertiga maksimal Pak. Nah kalau bapak pengen lebih banyak, hibah aja. Dari sekarang rumah ini ku kasihkan buat anak adopsi itu. Gak apa-apa silakan. Tapi ikrar ya, harus ikrar. Intinya di ikrar pengakuan tadi bahwa kamu bukan anak bapak. Begitu. Dari istri yang ini, tapi kamu anak bapak dan istri. Karena saya tahu tuh ada beberapa modus ngakunya anak adopsi padahal tuh istri dari anak dan istri yang lain dititipin ke istri. Jadi istri bapak tuh mengasuh hasil perselingkuhan bapak. Keren gak sih? Ya kan? Allah Akbar. Begitu Pak, mudah-mudahan. Kok bapak kayak terinspirasi? Itu ada cerita nyata loh Pak. Jadi dia tuh bukan selingkuh ya, nikah lagi maksudnya. Dia nikah lagi sama perempuan. Bapak tahu gimana cara mendekatkannya? Anak hasil nikah keduanya dibawa ke rumah sebagai anak adopsi ceritanya. Padahal itu anak kandungnya dia. Terus istri yang kedua tadi disuruh ngajar ngaji istrinya. Dek, kamu kan belum ngajar ngaji, kamu belajar ngaji dulu ya sama ustadzah ini. Padahal itu istri kedua. Itu terjadi 4-5 tahun. Sampai Masya Allah dia nyaman. Kenapa? Dia kalau curhat, suamiku tuh gini-gini loh ustadzah, gini-gini loh ustadzah. Dia bilang, suami kamu tuh sebenarnya gini-gini mbak. Ustadzah kayak kenal banget sama suami. Memang dia istrinya juga. Jadi dia dekat banget Pak, kayak soulmate Pak. Dibawa umroh, depan Mekah, diceritain. Mau marah kayak apa lagi, dia gak mungkin. Gimana? Keren gak? Keren gak? Baik, kita cukupi sebelum ini di-blend ini sama ibu-ibu nanti ya. Ini live lagi, kan? Baik, barakallahu fikum, kita tutup dengan membaca doa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahatan indal maut wa furatan ba'dal maut. Hawil 'alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.